Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah. At-thalith, yang ketiga. Yang ketiga dari adab-adab talib pada dirinya. Yang pertama ialah dia harus mengetahui dan meyakini ilmu ibadah, sehingga harus ada dua persyaratan, ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua, yang kedua ialah hendaknya seorang talibul ilmi di atas tariqahnya salafus saleh. Adab thalith, perkara yang ketiga, mulazamatu khasyiatillah, berupaya untuk senantiasa memiliki khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyah, barakallahu fiik, al-khauf. Al-khasyatu al-khauf, rasa takut. Untuk khasyiatullah ini al-khaufu minallah, rasa takut dari Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas ilmu dan ta'zim. Al-khaufu minallah al-mabni 'ala al-ilmi wa ta'zim. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas ilmu dan ta'zim. Maknanya barakallahu fikum, khasyah itu, rasa takut itu muncul dikarenakan hamba tadi punya ilmu tentang Allah. Ada ilmu tentang Allah dan juga ada ta'zim. Dalilnya barakallahu fikum ialah qauluhu ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Ini menunjukkan barakallahu fiik, al-khasyah itu bangun di atas dasar al-ilmu wa ta'zim. Ini khasyah. Dengan makna yang semacam ini barakallahu fikum, al-khasyah ini rasa khauf yang khusus, rasa khauf yang muncul karena ada unsur ta'zim, pengagungan kepada pihak yang dia takuti. Sementara khauf itu sendiri, kalau khauf itu muncul dikarenakan lemahnya orang yang takut, dha'ful khaif, disebabkan karena lemahnya orang yang takut. Maknanya tidak ada unsur ta'zim, pengagungan kepada orang yang dia takuti, semata-mata karena kelemahan dia saja. Itu beda khauf sama khasyah. Dan yang dimaukan di sini barakallahu fikum ialah khasyatullah. Sehingga maknanya seorang talibul ilmi harus memiliki ilmu tentang Allah, kemudian memiliki ta'zim, pengagungan kepada Allah yang membuahkan khasyah, membuahkan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Qala rahimahullah, at-tahalli bi'imarati adh-dhahiri wal batini bi khasyyatillah ta'ala. Seorang talibul ilmi harus menghiasi dirinya, at-tahalli, menghiasi dirinya bi'imarati adh-dhahiri wal batin, dengan memakmurkan zahir dan batinnya bi khasyyatillah, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhafizan ala sya'airil Islam, senantiasa menjaga syiar Islam.
wa ibhari sunni wa nashriha, dan menampakkan sunnah dan menebarkan sunnah, bil amali biha wa da'wati ilaiha, dengan mengamalkan sunnah dan mendakwahkan sunnah. Dalan 'ala Allahi bi'ilmik, yang menunjukkan atas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmumu. Dan ilmu kamu ini menunjukkan kamu itu memiliki khasyatullah wa samtik, dan penampilanmu. Santun itu penampilan, pemandangan, zahir dirimu, ilmumu, penampilanmu, tingkah lakumu, wa amalik, dan amalmu. Jadi ilmumu menunjukkan kamu punya khasyah, tingkah polamu, tindak tandukmu juga menunjukkan kamu punya khasyah, amal kamu juga demikian, menunjukkan kamu memiliki khasyah. Di antara bentuknya yang dibawakan yang sebelumnya itu, muhafizan ala sya'airil Islam, menjaga syiar Islam, izharus sunnah, menampilkan sunnah, wa nasrus sunnah, menebarkan sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah. Ini semua barakallahu fikum di antara perkara-perkara yang menunjukkan orang tersebut memiliki khasyatullah, yang dibangun di atas ilmu dan ta'zim. Ini zahir, ini amaliyah zahir barakallahu fikum. Mutahalliyan birrujulah, dan menghiasi diri dengan sikap rujulah, kejantanan, sikap laki-laki, tidak lembek kayak perempuan. Wal musahalah, dan mudah orangnya. Wasamti saleh, dan perangai-perangai tidak tanduk yang saleh. Ini semua barakallahu fikum di antara bentuk zahir seseorang yang memiliki khasyatullah. Wa milaku dzalika khasyatullah ta'ala, dan inti daripada itu semua ialah khasyatullah ta'ala. Gambarannya barakallahu fikum untuk memahami, untuk membuahkan rasa khasyah kepada Allah itu harus ada pondasi ilmu wa ta'zim, ilmu dan pengagungan. Yang dimaukan dengan ilmu di sini ilmu din, bukan ilmu dunia. Ilmu din, ilmu agama, khususnya ilmu tentang Allah tabaraka wa taala, ma'rifatullah. Dari ilmu ini tadi yang menancap pada hati hamba, disertai dengan ta'zim, pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memunculkan yang namanya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari khasyatullah inilah yang menghujam pada hati seorang hamba akan memunculkan perkara-perkara yang zahir, perkara yang sifatnya lahiriah. Perkara zahir tadi itu yang menunjukkan orang ini punya khasyah. Dari tadi yang zahir dibawakan kita banyak poinnya ya Pak. Menjaga syiar agama Allah, menampakkan sunnah, menebarkan sunnah dengan mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah. Ilmunya nampak, dari perangainya nampak, dari amalnya nampak. Ini semua perkara-perkara zahir yang menunjukkan orang tersebut di hatinya ada khasyatullah. Wa hadhil khasyah munculnya dengan adanya al-ilmu wa ta'zim. Sehingga semua berkaitan. Intinya barakallahu fikum, seseorang itu dinyatakan memiliki khasyatullah kalau ilmunya bermanfaat dan membuahkan amal. Ini khulasahnya. Ilmunya bermanfaat dan membuahkan amal. Barakallahu fikum. Walihada qala Imam Ahmad rahimahullahu taala. Oleh karena inilah
Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan, Abu Siwa'ah bisa berjual berjual, sisi mukanya berjual, biar tidak. Ayo, nanti nggak manfaat ilmunya, nggak ada khusyuknya nanti. Walihada qala Imam Ahmad rahimahullah, oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullah menyatakan asal ilmi khasyatullah. Asal ilmu yang asas, yang dasar ialah khasyatullah. Ilmu yang membawa pelakunya untuk memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Dan ingat, tidak semua ilmu itu mampu membuat orang memiliki sifat ini. Ilmu yang membuat orang tadi punya khasyatullah itu ilmu din, bukan ilmu dunia. Kemudian ilmu din, ilmu agama yang membuat orang tadi memiliki khasyatullah, tamam, itu ilmu din yang bermanfaat. Ingat ya, ada ilmu yang nafi', ada yang ghairu nafi', ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Yang dimaukan barakallahu fik ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi' disertai dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan khasyah. Juga dengan bahasa sebaliknya, kalau ilmu itu membawa pelakunya kepada sifat khasyah, itu tanda ilmunya bermanfaat. Saling berkaitan. Sekali lagi ya, ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bisa mengajak atau mengarahkan pelakunya untuk memiliki khasyatullah dengan ta'zim ya. Jika dibalik, khasyatullah yang ada pada seorang hamba itu menunjukkan ilmunya bermanfaat. Ini mutalaziman, harus ada barakallahu fiik. Ketika ilmu tadi manfaat dan pelakunya kepada khasyatullah, maka akan nampak di situ amal-amal zahir yang menunjukkan adanya khasyah pada orang tadi. Amal zahirnya diterangkan di atas oleh Al-Mu'allif rahimahullah taala. Akan diamalkan yang tersebut. Akan nampak pada ilmunya, pada amalannya, pada tingkah polanya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, akhlaknya, ibadahnya, semuanya akan nampak pada perkara tersebut khasyah tadi. Allahul musta'an. Sehingga beliau mengatakan di awal, at-tahalli bi'imaratil zahiri wal batin, menghiasi diri dengan memakmurkan yang zahir dan yang batin dengan khasyatullah. Khasyah di hati. Barakallahu fikum. Khasyah di hati yang melahirkan perkara-perkara yang lahir. Beliau mengatakan begini, falzam khasyatallahi fi sirri wal 'alan. Maka tetapilah rasa khasyatullah fi sirri wal 'alan, dalam kesendirian ataupun kebersamaan. Fa inna khairal bariyati man yakhshallaha ta'ala. Sebab sebaik-baik makhluk ialah seseorang yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma yakhshahu illa 'alim. Dan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali seorang yang alim. Ayat yang diterangkan tadi. Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Al-ulama dalam konteks ayat di atas menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikarenakan ulama inilah yang disebutkan dalam ayat ini yang memiliki khasyatullah. Tidak menyebutkan makhluk yang lain. Nah, mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi tujah, tidak. Atau innama yakhshallaha min ibadihi al-wulad, juga tidak.
Tapi disebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Menunjukkan ulama di sini di kalangan khusus disebutkan dalam ayat tadi dikatakan sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang cirinya ialah khasyatullah. Idzan fa khairul bariyati huwal alim. Maka kata beliau kalau begitu sebaik-baik makhluk ialah seorang yang alim. Ingat ilmu yang manfaat, ilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala yaghib an dzalik, dan jangan sampai hilang dari benakmu annal alima la yu'addu aliman illa idza kana amila. Jangan sampai lupa dari benak kamu seseorang yang alim la yu'addu aliman, tidak dianggap sebagai seorang alim illa idza kana amila, kecuali kalau dia mengamalkan ilmunya. Ada apa ya? Jadi amal itulah yang menunjukkan adanya khasyah pada orang tersebut. Khasyah itu merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat. Wala ya'malul 'alimu bi'ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Wah. Dan seorang alim tidak akan mungkin mengamalkan ilmunya kecuali apabila khasyatullah itu menetapi dirinya. Artinya ketika ada khasyah di hatinya, dengan ta'zim, dengan ilmu yang manfaat yang dia miliki, akan membuahkan amal. Tidak mungkin ada amal kalau tidak ada khasyatullah. Sehingga ringkasnya barakallahu fiik, yang saya terangkan tadi, seseorang itu dikatakan memiliki khasyatullah kalau memiliki ilmu yang manfaat, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah khasyah. Sedangkan ingat ilmunya khusus. Ilmu apa ini? Ilmu din yang bermanfaat. Ilmu din yang bermanfaat. Secara penjabarannya ilmu tentang ahkam dan ilmu tentang Allah. Ilmu tentang ahkam syariat dan khusus ilmu tentang Allah. Disebutkan dari asar sebagian salaf ketika menafsirkan ayat di atas innama yakhshallaha min ibadihil ulama, di Fatir ayat yang ke-28 tadi disebutkan oleh sebagian salaf al-ulama'u thalatha. Ulama itu ada 3 macam. Al-ulama'u thalathatun. Abu Ismail. Bukan Abu Ismail. Dibaca Abu Ismail kita semalam. Ada Ismail. Al-ulama'u thalatha. Ulama itu ada 3 macam Abu Ismail. Yang pertama, yang pertama barakallahu fikum, alimun billah wa alimun bi amrillah. Wa hadha afdaluha. Yang alim, yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala dan yang mengerti tentang perintah-perintah Allah, syariatnya. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Tahu dua-duanya. Inilah ulama yang sesungguhnya. Yang dikatakan dalam ayat tadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang kedua barakallahu fikum, alimun billah wa laisa aliman bi amrillah. Dia memiliki ilmu tentang Allah namun tidak memiliki ilmu tentang perintah Allah. Ya, satu ya ini.
Yang ketiga sebaliknya, alimun bi amrillah wa laysa aliman billah. Yang ketiga, seorang yang alim yang tahu tentang hukum-hukum Allah namun tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang paling afdal barakallahu fikum yang pertama. Itulah seorang yang alim yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Tamam. Ilmu yang bermanfaat itulah yang membuahkan khasyatullah. Dari khasyah inilah akan menumbuhkan yang namanya amalan. Barakallahu. Paham ya? Paham ini? Ini terkait dengan apa ya? Ilmu manfaat, khasyatullah, amal. Amal menunjukkan adanya khasyah, khasyah menunjukkan adanya ilmu yang bermanfaat. Qala rahimahullah ta'ala wa asnad al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah bi sanadin fihi latifatun isnadiyatun bi riwayati aba tis'ah. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan sanadnya, asnada membawakan dengan sanadnya, di sanadin dengan buah sanad fihi latifatun isnadiyah, padanya ada keunikan sanad. Latifah itu perkara yang unik, ada keunikan sanadnya. Apa itu? Diriwayati aba'ati sa'adin, adanya periwayatan dari 9 bapak. Jadi dari awalnya dari bulan bapaknya lagi terus sampai 9. Masya Allah, itu namanya riwayat 9 turunan. Gitu ya. Yang macam atas 9 turunan, bukan turunan, 9 turunan. Ya, terus ke bawah sampai 9. Dari bawah sampai ke atas 9. Masya Allah. Bagaimana itu? Faqala itu mengatakan, akhbarana Abul Faraj Abdul Wahhab bin Abdul Aziz ibn al-Harith ibn al-Asad ibn al-Layth ibn Sulaiman ibn al-Aswad ibn Sufyan ibn Zaid ibn Ukainah ibn Abdullah at-Tamimi min hifdih. Masyaallah. Sengaja disebutkan di awal nama lengkapnya sampai ke bab yang ke-9. Yang pertama siapa ya Pak? Abdul Faraj Abdul Wahhab. Dia mengatakan sami'tu abi yaqul. Siapa ini? Abdul Aziz. Sami'tu abi yaqul. Al-Harith. Sami'tu abi yaqul. Asad. Sami'tu abi yaqul. Layth. Sami'tu abi yaqul. Sulaiman. Sami'tu abi yaqul. Siapa ya Pak? Al-Aswad. Terus sami'tu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul. Itu yang berapa ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 toh ya? Hah? 9. Jangan-jangan ada yang kurang sama saya. 9. Itu Abdul Farajnya. Abdul Faraj itu 1. Sami'tu abi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hah? Berarti namanya kurang berarti. Mana maksudnya tadi? 10. 10. Yang ke-10 alif lagi balik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Saya yang kurang berarti. Al-qalamnya. Masih tidak pasti sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang kurang.
Lagi. Hitung. Yang pertama tadi Abul Farad Abdul Wahab. Qala sami'tu Abi. Itu Aziz ya. Yaqul sami'tu Abi yaqul. Siapa ini? Al-Harith. Qala sami'tu Abi yaqul. Asad. Qala sami'tu Abi yaqul. Lain. Qala sami'tu Abi yaqul. Sulaiman. Qala sami'tu Abi yaqul. Al-Aswad. Qala sami'tu Abi yaqul. Coba. Sufyan. Qala sami'tu Abi yaqul. Zaid bin Uqailah. Ya, terakhir pada Zaid bin Uqailah. Dia mengatakan sami'tu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul hatafal ilmu bil amal. Ilmu memanggil amal. Kata-kata hatafa itu memanggil dengan suara sir. Wa minhu al hatif. Dari sini diambil kalimat hatif. Hatif telepon. Telepon itu dengan suara yang begini. Enggak ada yang dengar. Dipanggil dengan suara yang diri. Hatafal ilmu bil amal. Ilmu memanggil amalan. Fa in ajabahu. Kalau amal itu memenuhi panggilan ilmu, maka masih ada ilmu tadi. Wa illa irtahal. Tapi kalau tidak, kalau amalnya tidak menjawab panggilan ilmu tadi, irtahal, maka ilmunya akan pergi. Ada ikhwan sahih dan datang dari beberapa orang salaf lainnya yang semakna dengan ini. Hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Wa hadha al-lafzu binahwihi marwiyun an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Dan lafaz ini dengan semisalnya juga diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Baik, ala kulli hal. Wow. Dari asar ini barakallahu fikum. Dari asar ini barakallahu fikum. Jelas tunjukkan bahwasanya yang namanya khasyatullah itu, pada sini yang namanya khasyatullah itu ditandai dengan al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu. Sehingga ringkasnya sebagaimana yang terangkat tadi, paham? Untuk mendapatkan yang namanya khasyatullah itu harus ada ilmu wa ta'lim. Paham? Ada ilmu dan ta'lim. Ilmunya ini ilmu yang syar'i, bukan ilmu duniawi. Ilmunya syar'i, dan ilmu syar'i ilmu yang manfaat. Ilmu nafi'. Kok bisa begitu? Maksud ilmu syar'i ada yang manfaat? Iya. Ada ilmu syar'i tapi la yanfa'. Dikarenakan beberapa kemungkinan, beberapa sebab. Sebab yang pertama dikarenakan dia terlalu takalluf wal hulu fi ta'allumi. Terlalu berlebih-lebihan dan hulu dalam mempelajari ilmu tersebut. Sebagian ilmu barakallahu fikum, sebagian ilmu syar'i kalau dipelajari dengan hulu dan takalluf berubah menjadi ilmu yang mazmum, betul. Contoh, ilmu nahwu. Ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu itu kalau dipelajari dengan hulu, dengan berlebihan, kalau itu bisa berubah menjadi ilmu kalam. Ini kalau ilmu nahwunya tidak dipandu dengan benar. Kurang belajar ilmu nahwu, sepong, tahu sepong? Tahu sepong ini? Tahu? Hamba. Maka menyatakan an-nahwu kal milh ta'am. Ilmu nahwu itu diumpamakan seperti garam dalam makanan. Kurang garam, sepong, hamba. Kebanyakan garam, hasil, enak. Paham ya? Ketika ilmu nahwu itu dipelajari dengan berlebih-lebihan, berubah menjadi ilmu yang berbeda. Ilmu tentang bintang juga begitu. Dan beberapa ilmu yang lain disebutkan sama para ulama, barakallahu fikum, yang kalau dipelajari lebih dalam, hulu,
bisa berubah jadi ilmu yang mulia. Ini sebab ilmunya amanah. Sebab yang kedua, barakallahu fikum, ialah dikarenakan ilmu tadi tidak diamalkan oleh pemiliknya. Ada. Sehingga kembali kepada pembahasan awal, persyaratan untuk mendapatkan khasyatullah yang itu merupakan aslul ilmi, ilmunya harus syar'i dan harus bermanfaat. Ilmunya harus ilmu yang nafi'. Ilmu yang nafi' diterangkan tadi, ilmu billah wa ilmun fi amrillah. Ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala dan ilmu tentang syariatnya. Dari ilmu disertai dengan ta'zim itulah muncul yang namanya khasyatullah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari khasyat tadi akan membuahkan yang namanya amal. Khasyat itu batin dia. Dia memakmurkan batinnya dengan khasyatullah. Amal soleh yang muncul setelah itu lahiriah. Paham ya? Nah, diterangkan tadi barakallahu fi awal oleh al-mu'allif rahimahullah bentuk-bentuk amal zahir yang menunjukkan ilmu yang manfaat, yang menunjukkan ya khasyatullah. Tadi al-muhafadzah ala sya'ir Islam, izharus sunnah, nasrus sunnah, al-amal bis sunnah, da'wah bis sunnah. Dalam izhar khasyah, menampilkan khasyah pada ilmunya, pada amalnya, pada santunnya, perilaku tanduknya. Memiliki sikap rujulah, bukan unutan. Kalau unutan itu kue doan. Apa namanya? Bahasanya, ya kalau haji lah, unutan lah, mohon tabah. Ini terlalu lembek kayak perempuan. Rujulah ya, sikap laki-laki. Wah, ini semua bentuk amaliyah zahir yang menunjukkan ilmunya bermanfaat, yang memiliki rasa khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ucapan al-Ikhwan, hafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ada yang menanyakan? Indakum soal? Indakum soalun? Iya, dia mengerti tentang Allah, mengerti tentang masalah sifat, tentang hal-hal yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Tapi terkait dengan agama syariah kurang. Makanya dia merasa kurang gitu. Begitu yang ketiga, alimun bi amrillah, mengerti tentang syariatnya. Masalah agama syariah luar biasa. Tapi tidak begitu mengerti tentang Allah. Tidak ada ya pengetahuan tentang ma'rifatullah, tentang masalah sifat, tentang masalah tauhid, Nanti yang boleh alimun bi amrillah dia tidak mengamalkan tidak. Bukan, terkait ilmunya di sini. Ilmunya di sini yang diperhatikan. Dari ilmu itu akan muncul yang namanya amal. Yang mana sebenarnya poinnya pertama, alim billah wa alim bil yaqin. Sehingga belajar itu harus gelondongan. Kalau istilahnya orang sekarang ini, talaki ilmu itu harus gradual. Apa gradual? Betul dengan tadi itu. Jangan cuma kemudian namanya fokus untuk ilmu saja. Jadi miring begini. Tapi harus gradual, slow menyenangkan. Jangan tahapan-tahapan namanya. Belajar ini iya, ini juga iya, ini juga iya, ini juga iya. Semuanya dia rangkum, dia kuasai. Sehingga ilmu tentang masalah tauhid ada, masalah akidah ada, masalah ibadah ada, ilmu tentang masalah agama syariah juga ada. Semua ulum dia kuasai. Sehingga orang memiliki dua alim billah wa alim Tapi yang lain, saya minta maaf dan saya berlama-lama. Sesuatu yang harus dikatakan biasanya sampai molor ini berjauh. Apa soal? Apa insyaallah ya. Nah, seorang talibul ilmi sekitar di Ikhwan
harus berupaya untuk menjadikan ilmunya manfaat. Paham? Harus berupaya menjadikan ilmunya manfaat. Ilmu yang manfaat yang dia upayakan terus menuju kepada prinsip khasyatullah. Untuk mendapatkannya harus dengan beramal. Intinya amalkan ilmumu yang telah kamu miliki, yang telah kamu pelajari, maka akan mendapatkan semua tadi. Ilmu nafi, khasyatullah, al-amal bil ilm. Ada. Dan itu tujuan inti belajar. Apa? Ada. Saya akan cukup sekian. Alhamdulillah. Apa yang harus saya sampaikan. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa?